Inilah keseruan sosialisasi moderasi beragama bagi penyuluh agama Kristen Ditjen Bimas Kristen. Sesuai dengan program kerja dan kegiatan prioritas di Kemenag, yaitu salah satunya adalah penguatan agama dan keagamaan melalui peningkatan pada moderasi beragama dan peran penyuluh sebagai tolak ukur dan ujung tombak dari Kemenag dalam rangka kaitannya penyampaian moderasi beragama sangat penting sebagai salah satu objek bimbingan dan penyuluhan kepada umat dan kelompok binaannya. Ada yang terlalu bisa mengatakan terlalu ekstrim kiri, terlalu ekstrim kanan. Nah, posisi kita sebagai penyuluh itu harus bisa ada di tengah-tengah, ya. Harus bisa mengayomi, ya. Jangan seperti ada laporan-laporan ke saya sebagai dirjen, ini penyuluh ini terlalu berpihak ke ini, penyuluh ini terlalu berpihak ke ini, ya. Tidak apa-apa kalau memang kita berpihak kepada yang benar, tetapi harus bisa menjembatani menjadi penengah di situ, ya. Harus bijaksana bagaimana kita bisa menjadi penengah di situ, menjadi orang yang moderat di situ. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, penting bagi Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan seperti ini, sosialisasi terkait dengan moderasi beragama. Dan ini memang juga perintah kita punya peraturan Menteri Agama, ya. Ada peraturan Menteri Agama nomor 93 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Akan ada kelompok yang akan memblok itu selalu, ya. Jadi ada tren memblokade yang berbeda agama di segala lini kehidupan. Tentang itu, tentang moderasi, terkait moderasi itu yang pertama dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 perbuatan daging, ya, perbuatan daging misalnya orang suka segala macam gitu ya. Kemudian ya percabulannya. Siapa yang bercabul? Ya, bertahan lagi ya. Makanya bercabul. Kemudian ya Keluaran 21 ayat 4, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas dendam. Ya. Kemudian yang keempat, praktik dalam Kristen. Nah, praktik itu saling bertolong-tolonglah, saling berjagalah, ya, saling menghargai, saling ya itu lah. Jadi tertulis dalam Galatia 6 ayat 2 dan seterusnya masih ada lagi tadi. Nomor 5, pandangan Kristen terhadap Pancasila. Bahwa Pancasila itu dengan nilai-nilai yang sudah ada di sana itu, bahwa dalam kekristenan itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu, dan kemudian Pancasila telah memberikan banyak inspirasi bagi kekristenan dan ya menjunjung tinggi butir-butir nilai Pancasila tadi. Kemudian pandangan Kristen terhadap yang berbeda keyakinan itu, bahwa semua manusia itu di hadapan Tuhan itu sekalipun berbeda-beda keyakinan wajib dikasihi, dan seperti yang dikatakan dalam tadi itu, kasihilah sesama manusia sama seperti mengasihi dirimu sendiri, ya. Kalau sakit dicubit jangan cubit orang lain gitu. Ya, kemudian yang kedua ini Pak, ya. Yang kedua ada dalil agama. Satu, ada kemanusiaan, ada kemaslahatan umat, ada keadilan tadi. Jadi ada di sini ayat-ayat Alkitab yang mendukung tentang hal tersebut. Ada Matius 22 yang tadi, keywordnya itu Matius keywordnya. Kemudian Matius 7 ayat 12, apa keywordnya sama? Transparan tuh ya. Iya, kalau 3:23, Roma 1 ayat 31 bisa nanti dicari, udah kami kirim di grup. Iya. Terus kemaslahatan umat itu dalam Filipi 4 ayat 5,
Ada di sini kebaikan hati, Matius 5 ayat 14 dan 16. Kegaran dan terang dunia, ayat 6 ayat 14. Ini Pak Ayu Badan. Menahan kasih sayang itu salah, tetapi harus dipraktekkan kasih sayang itu tadi seperti keadilannya. Keadilan itu Yakobus 2 ayat 1, Matius 85, Mika 6. Sekarang bisa dibaca ini, kita cepat kita masuk ke lagunya. So we are still one. Sarangeo rukun damai dan harmoni. Terima kasih. 2 sampai 23 ada 9 roh ya 9 buah roh mulai dari kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan dan kesetiaan ya. Jadi Pak Sabar itu 9 buah roh yang Pak Subur sabar. Ya, dari orang Jawa berubah jadi orang Batak. Pak Subur jadi Pak Sabar. Ya, oke. Dan yang kedua, landasan teologi ya, yang kami pahami dalam iman Kristen itu adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Sedangkan penafsiran dan pandangan agama yang bertentangan dengan nilai-nilai universal, yaitu pertama diskriminasi. Contoh yang ada di Alkitab adalah tentang perempuan Samaria yang berbuat dosa, dan ketika semua orang menghakimi dia, tetapi Yesus memberi kesempatan kepada dia untuk mengalami pertobatan dan pemulihan. Praktek baik adalah mengasihi manusia tanpa memandang suku, agama, dan ras. Contoh yang terjadi di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 27 tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, kesempatan untuk berbuat baik adalah setiap orang yang diizinkan bertemu dengan kita di depan kita dan harus kita tolong adalah kesempatan untuk kita menolong. Haleluya. Jangan pernah bertanya dari gereja mana, agama mana, suku mana. Amin. Dia butuh ditolong, tolonglah. Haleluya. Ya, yang berikutnya percaya kepada Tuhan, hidup rukun itu terdapat di dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara hidup rukun bersama, karena di sanalah akan diberikan berkat-berkat Tuhan. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikan kepada negara apa yang wajib kamu berikan. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Ya. KKR kita, taat konstitusi adalah Roma pasal 13 ya. Karena pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi, karena itu hormati pemerintah. Ya. Importansi Amin. Alkitab kita ini. Amin. Jalankan persembahan. Dan Salibkan dia. kita keluarin dari grup ya. Tidak mendukung. Yang mana disalibkan? Oke, berikutnya. Saya belum jatuh. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah kami ambil dari Kolose pasal 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Macam demo aja. Dan yang terakhir untuk narasi gaul saya serahkan kepada spesialisasinya. Kayaknya Nas. Memang udah bisa buat gereja baru ini. Tapi saya bendaharaan ya. Nah, perpuluhan aman saya buat. Sekolahnya ke saya sekolahnya. Urusan khotbah beliau. Urusan amplop saya. Nah, jangan lupa ya. Iya, kan hidup bertolong-tolongan katanya. Sudah. Oke, anak sekolah minggu mana? Nah, duduk. Oke. Enggak taat sama Moderasi beragama. Yes. Belum sarapan ini. Padahal panitia sudah bayar konsumsi tadi pagi. Belum dicari loyal. Moderasi beragama. Yes. Buka masker dulu, Pak. 1, 2, 3, moderasi beragama. Yes. Berimbang. Pasti. Taat konstitusi. MKS. Uang saku cair. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam. Haleluya. Salibkan dia. Nilai universal yang ada dalam agama Kristen
terkait dengan moderasi beragama, yaitu sama sepertinya yang pertama kita juga kasih, karena memang kasih itu adalah kita orang Kristen, ya. Jadi Kristen itu kasih, terus Kristen itu keadilan, dan Kristen itu kebenaran, ya. Landasan teologinya Matius 7 ayat 12, melakukan kepada orang lain terlebih dahulu, maka kita akan kembali ke kita. Itu intinya. Roma 14 ayat 3, jangan menghina atau jangan menghakimi, ya. Untuk anti kekerasan juga, ya. Ini dalilnya, ya. Nggak kebaca, ya. Kurang tinggi, Pak. Naik di bangku aja, Pak. Maaf, Pak. Dalil toleransi untuk anti kekerasan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di situ intinya adalah hidup harus rukun, ya. Filipi 4 ayat 8, semua tindakan berasal dari pikiran. Jadi harus pikirin yang baik, yang adil, yang sedap didengar, dan lain-lain, ya. Untuk Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau ditampar pipi kiri, kita mengalah, ditimpuk pakai kapas, di dalamnya ada batu. Maaf, saudara. Untuk adaptasi dengan tradisi lokal, Yeremia 29 ayat 7, mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota. Dan Kisah Rasul 17 ayat 23, di sini kisahnya Rasul Paulus berjalan-jalan di Roma dan melihat ada patung dewa-dewa. Dan di situ ada satu patung yang dituliskan untuk dewa yang lain. Lalu Rasul Paulus berkata, nah, dewa yang lain inilah yang kami beritakan. Jadi dia mengikuti tradisi yang ada di Roma, ya. Ya mungkin itu aja. Ya, narasi gaulnya kami nih luar biasa, ya. Ini sekalian lihat. 1, 2, 3. Moderasi, pikiran modern harus hidup serasi. Nah, yes. Lagi. Moderasi, pikiran modern hidup serasi. Yes. Ya. Geraya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Sebentar kami akan dibekali oleh firman-Mu ya Tuhan, untuk menutup kegiatan rangkaian dari kemarin hingga hari ini ya Tuhan. Dan melalui firman-Mu kami dapat dikuatkan, melalui firman-Mu dapat dibekali ya Tuhan. Berfirmanlah Kau ya Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan itu dapat mendarat dan bertumbuh menghasilkan buah yang lebat. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.